Dalam hidup ini, seringkali kita terjebak pada rasa cemas, khawatir, dan takut akan masa depan. Pikiran kita dipenuhi bayangan tentang apa yang mungkin terjadi, padahal kenyataannya sebagian besar dari kekhawatiran itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Buddha pernah mengingatkan bahwa penderitaan muncul bukan karena dunia di luar sana, melainkan dari cara kita memandang, menilai, dan melekat pada hal-hal yang sebenarnya terus berubah. Kecemasan hadir ketika kita terlalu sibuk mengatur apa yang seharusnya terjadi, padahal hidup memiliki alurnya sendiri. Sama seperti sungai yang terus mengalir ke lautan, kehidupan pun bergerak sesuai hukum sebab akibat, dan hukum alam yang tak bisa kita genggam sepenuhnya. Dengan memahami ini, kita belajar bahwa mengendalikan segalanya bukanlah solusi. Justru yang dibutuhkan adalah menenangkan batin, menerima dengan bijaksana, dan berjalan selaras dengan alur kehidupan. Jika kita mampu melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa menambahkan beban pikiran dan imajinasi yang berlebihan, maka kecemasan perlahan akan mereda. Pikiran yang damai akan melahirkan kebahagiaan, sementara pikiran yang kalut akan menjadi sumber penderitaan. Karena itu, latihan batin dalam Buddhisme bukan sekadar teori, melainkan jalan nyata untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian dunia. Dalam video kali ini, Rakit Tua akan membahas 6 cara menurut ajaran Buddha untuk menghadapi kecemasan dalam hidup. 6 cara ini bukan hanya sekadar tips, tetapi latihan batin yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktikannya, kita akan menyadari bahwa sebenarnya semua sudah berjalan sesuai alurnya, dan tugas kita hanyalah berjalan dengan penuh kesadaran. Mari pelajari ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, pahami sumber kecemasan. Setiap penderitaan berakar pada 2 hal, ketidaktahuan dan kemelekatan. Ketidaktahuan membuat kita salah memahami kehidupan, seolah-olah segala sesuatu dapat dikendalikan sesuai kehendak kita. Kemelekatan membuat kita terus menggenggam hal-hal yang sesungguhnya bersifat sementara. Ketika kedua hal ini bersatu, lahirlah kecemasan. Maka, langkah awal untuk menenangkan pikiran adalah dengan berani melihat ke dalam diri, mengenali dari mana sebenarnya rasa cemas itu muncul. Seringkali, kecemasan datang dari bayangan yang belum tentu nyata. Kita takut akan kehilangan orang yang kita cintai, takut tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau takut akan masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran yang tak terlatih akan terus menciptakan skenario buruk, hingga akhirnya kita sendiri yang terjebak dalam jeratnya. Menyadari hal ini, kita perlu mengamati kecemasan dengan jernih, bukan melarikan diri atau menolaknya. Seperti seseorang yang menyalakan lampu di ruangan gelap, kita harus berani menyoroti akar ketakutan agar tidak lagi dibelenggu oleh bayangan semu. Pahami bahwa kecemasan bukanlah musuh, melainkan sinyal yang menunjukkan ada sesuatu dalam diri yang perlu kita pahami lebih dalam. Bila kita mencoba menutupinya dengan hiburan, pelarian, atau bahkan kemarahan, kita hanya menunda penyelesaiannya. Sama seperti seorang tabib yang bijak, ia tidak hanya menenangkan gejala dengan obat sementara, melainkan menyelidiki akar penyakit agar benar-benar bisa menyembuhkan. Demikian pula kita harus memperlakukan kecemasan sebagai guru, bukan sekadar penderitaan. Latihan meditasi dalam Buddhisme membantu kita menyadari momen demi momen tanpa menghakimi. Dengan duduk tenang, mengamati napas, dan menyaksikan perasaan yang muncul, kita mulai melihat bahwa kecemasan itu tidak abadi. Ia datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit. Saat kita mengamati tanpa melekat, kecemasan perlahan kehilangan cengkeramannya. Dari sinilah kebebasan batin mulai tumbuh, bukan karena kita memaksa mengusir kecemasan, tetapi karena kita benar-benar memahaminya.
Bayangkan seorang tukang kebun yang melihat tanamannya layu. Jika ia hanya menyiram daun, tanaman tidak akan kembali segar. Tetapi jika ia meneliti tanah, memperbaiki akar, dan memberi pupuk yang tepat, maka tanaman akan tumbuh sehat kembali. Demikian pula dengan kecemasan. Bila kita berani menyelidiki akar yang menyebabkannya, maka ketenangan sejati akan hadir. Inilah langkah pertama menuju kebahagiaan yang tidak terguncang oleh badai kehidupan. Kedua, kembangkan rasa syukur. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan terus menambah apa yang kurang, melainkan dengan menghargai apa yang telah ada. Rasa syukur membuka mata kita pada kenyataan bahwa di tengah kesulitan, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang bisa kita ayunkan, bahkan kesempatan untuk mendengarkan dhamma, semuanya adalah anugerah berharga yang seringkali kita abaikan. Saat hati dipenuhi rasa syukur, kecemasan pun berkurang, karena kita tidak lagi sibuk mengeluh, melainkan belajar melihat kebaikan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur juga melatih kita untuk tidak terjebak dalam sikap membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang cemas bukan karena mereka kekurangan, tetapi karena merasa orang lain memiliki lebih banyak. Padahal, dalam Dhamma diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih, tetapi dari puas dan cukup dengan apa yang ada. Dengan mengembangkan rasa syukur, kita belajar melihat kehidupan bukan sebagai ajang perlombaan, melainkan sebagai kesempatan untuk berkembang dalam kebijaksanaan dan welas asih. Syukur adalah pintu yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan murni. Saat kita berterima kasih atas hal-hal kecil, hati akan menjadi ringan. Kita tidak lagi sibuk menuntut kehidupan agar sesuai dengan kehendak kita. Sebaliknya, kita menerima apa adanya dengan penuh kesadaran. Buddha sendiri sering mengingatkan bahwa tubuh manusia yang kita miliki saat ini adalah kesempatan langka untuk berlatih Dhamma. Menyadari hal ini, seharusnya kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan hanya meratapi kekurangan, melainkan bersyukur atas kesempatan untuk berbuat kebaikan di dunia ini. Latihan pengembangan batin agar penuh cinta kasih dan simpati juga dapat membantu menumbuhkan rasa syukur. Saat kita dipenuhi dengan pengharapan luhur untuk kebahagiaan bagi semua makhluk, kita menyadari betapa luasnya kehidupan ini, dan kita hanyalah bagian kecil darinya. Saat kita ikut bergembira atas kebaikan yang diterima orang lain, hati kita terbebas dari iri hati dan ketidakpuasan. Disinilah kecemasan perlahan terkikis, karena kita berhenti berfokus pada apa yang hilang, dan mulai berfokus pada apa yang hadir. Seperti seorang pengembara yang tersesat di gurun. Ketika ia menemukan seteguk air, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tulus, bukan karena air itu banyak, melainkan karena ia mampu menghargainya. Demikian pula dengan hidup kita, rasa syukur membuat hal kecil terasa bernilai besar, sementara tanpa syukur, hal besar pun terasa tidak pernah cukup. Maka, bila ingin menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan, latihlah diri untuk bersyukur, karena hati yang penuh syukur adalah hati yang damai. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati.
Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena di bagian akhir video, Anda akan mendapatkan inti dari ajaran ini. Ketiga, kurangi keinginan. Salah satu kebenaran universal yang diajarkan Buddha adalah bahwa keinginan adalah akar dari penderitaan. Semakin besar keinginan yang kita pelihara, semakin besar pula kecemasan yang muncul dalam batin kita. Pikiran akan selalu dipenuhi pertanyaan, apakah aku akan mendapatkannya? Bagaimana jika kehilangan? Bagaimana jika gagal? Semua itu menjadi beban yang membuat kita sulit menemukan ketenangan. Maka, mengurangi keinginan bukan berarti menolak kehidupan, melainkan menjaga agar harapan kita tetap sederhana dan wajar. Banyak orang salah paham, mengira kebahagiaan datang dari memenuhi sebanyak mungkin keinginan. Padahal, semakin banyak keinginan, semakin besar pula rasa takut kehilangan dan rasa sakit ketika tidak tercapai. Buddha mengajarkan jalan tengah, yaitu tidak terjebak dalam memuaskan nafsu tanpa batas, tetapi juga tidak menolak kebutuhan dasar yang sewajarnya. Hidup sederhana dengan keinginan yang terkendali justru membuat batin lapang. Sama seperti bejana yang kosong lebih mudah diisi, hati yang ringan dari keinginan lebih mudah menerima kedamaian. Cobalah perhatikan, ketika kita berdoa atau berharap terlalu tinggi, seringkali hati dipenuhi rasa gelisah. Kita ingin hasil segera terwujud, dan bila tidak sesuai keinginan, muncullah kekecewaan. Tetapi jika kita belajar menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai hukum karma, maka harapan tidak lagi berubah menjadi beban. Kita tetap boleh memiliki tujuan, tetapi tidak melekat padanya. Dengan demikian, meski hasilnya berbeda dari yang diinginkan, hati tetap tenang karena kita tahu bahwa semua terjadi sesuai alurnya. Buddha sering menekankan pentingnya melihat keinginan sebagai api yang terus membakar. Api itu tidak akan pernah puas sampai kita sendiri yang memilih untuk meredakannya. Dengan mengurangi keinginan, kita sesungguhnya sedang memadamkan api batin yang membakar diri sendiri. Hidup pun menjadi lebih damai, karena kita tidak lagi sibuk mengejar bayangan kebahagiaan semu yang sebenarnya tidak pernah berakhir. Bayangkan seseorang yang berjalan jauh dengan membawa ransel penuh batu. Setiap keinginan yang berlebihan adalah batu yang ditambahkan ke dalam ransel itu. Semakin banyak keinginan, semakin berat langkahnya, semakin cepat pula ia merasa lelah. Tetapi ketika ia meletakkan bebannya dan hanya membawa barang secukupnya, perjalanannya menjadi ringan dan menyenangkan. Demikian pula dengan hidup kita. Semakin kita mengurangi keinginan dan harapan yang berlebihan, semakin ringanlah langkah kita menuju ketenangan sejati. Keempat, pahami bahwa segalanya pasti berubah. Segala sesuatu di dunia ini, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, lahir maupun mati, semuanya terus berubah. Tidak ada satupun yang bertahan selamanya. Namun, seringkali kecemasan muncul karena kita ingin mempertahankan sesuatu agar tetap sama, atau karena kita takut menghadapi perubahan yang tak terhindarkan. Padahal, dengan memahami bahwa segala sesuatu pasti berubah, kita bisa menerima kehidupan dengan lebih lapang dada. Kecemasan seringkali berakar dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin orang yang kita cintai selalu ada, kita ingin kesuksesan tetap bertahan, kita ingin tubuh selalu sehat. Tetapi hukum alam tidak bekerja sesuai kehendak kita. Ia berjalan sesuai sebab dan kondisi.
Menyadari hal ini bukanlah alasan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan belajar untuk menerima kenyataan dengan bijaksana. Usaha tetap kita lakukan, tetapi kita tidak lagi menderita ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Bila kita mengamati dengan jernih, perubahan itu justru anugerah. Tanpa perubahan, tidak akan ada pertumbuhan. Benih tidak akan menjadi pohon, air tidak akan mengalir, bahkan penderitaan tidak akan berlalu. Ketika kita sedang cemas, ingatlah bahwa kecemasan itu pun tidak kekal. Ia datang dan pergi seperti awan yang bergerak di langit. Memahami ini, kita bisa lebih tenang menghadapi badai kehidupan, karena kita tahu bahwa tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Kesadaran akan anicca juga membantu kita lebih bijak dalam menanam karma. Karena segala sesuatu berubah sesuai sebab dan kondisi, maka menanam kebaikan hari ini berarti menciptakan perubahan yang membawa kedamaian di masa depan. Sebaliknya, bila kita terus menanam kebencian dan ketamakan, maka perubahan yang terjadi adalah penderitaan. Dengan menyadari hukum perubahan, kita terdorong untuk hidup lebih berhati-hati, penuh welas asih, dan tidak sembarangan dalam bertindak. Bayangkan musim yang silih berganti. Musim hujan membawa air yang melimpah, lalu perlahan berlalu, digantikan oleh musim kemarau. Tidak ada satu musim pun yang bertahan selamanya. Demikian pula kehidupan kita, penuh siklus perubahan. Bila kita bisa menerima pergantian musim dengan hati yang damai, kita pun akan mampu menerima perubahan hidup tanpa diliputi kecemasan. Karena pada akhirnya, segala sesuatu memang bergerak sesuai alurnya, dan kebijaksanaan lahir ketika kita belajar mengalir bersama perubahan itu. Kelima, waspada terhadap kemelekatan. Kemelekatan adalah salah satu akar penderitaan yang paling halus namun paling kuat. Kita melekat pada orang yang kita cintai, pada harta yang kita miliki, pada status yang kita banggakan, bahkan pada pandangan yang kita yakini. Selama kita menggenggamnya dengan erat, pikiran akan selalu diliputi ketakutan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut berubah. Dari sinilah kecemasan muncul, membebani batin dari hari ke hari. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kemelekatan menyamar sebagai cinta, kepedulian, atau tanggung jawab. Padahal, cinta sejati tidak menuntut untuk menggenggam, tetapi rela memberi ruang bagi perubahan yang alami. Ketika kita terlalu melekat, cinta berubah menjadi cemas, kepedulian berubah menjadi kekhawatiran berlebihan, dan tanggung jawab berubah menjadi beban. Dengan menyadari perbedaan ini, kita belajar mencintai dengan bijaksana, bukan dengan keterikatan yang menyiksa. Buddha mengajarkan bahwa semua yang kita miliki hanyalah pinjaman sementara dari kehidupan. Orang tua, pasangan, anak, sahabat, harta, bahkan tubuh kita sendiri, suatu saat harus kita lepaskan. Bila kita menganggap semuanya milik sejati kita, kehilangan akan terasa seperti bencana. Tetapi bila kita menyadari bahwa semua ini hanyalah titipan sementara, hati kita akan lebih siap menerima perubahan dengan damai. Meditasi dan perenungan membantu kita menyadari hakikat ini. Saat kita duduk hening, memperhatikan napas masuk dan keluar, kita bisa melihat betapa setiap momen lahir dan lenyap begitu cepat. Tidak ada satupun yang bisa kita tahan. Dari latihan sederhana ini, kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit kemelekatan yang ada di hati. Dan semakin kita bisa melepaskan, semakin ringanlah batin kita dari beban kecemasan. Bayangkan seekor burung yang terus menggenggam ranting kering di paruhnya, takut kehilangan pegangan. Ia tidak sadar bahwa selama ia menggenggam erat, ia tidak bisa terbang bebas ke angkasa.
Baru ketika ia melepaskan, ia menemukan kebebasan sejati. Demikian pula kita, selama masih melekat pada apapun, kita akan terus terikat oleh rasa cemas. Namun, begitu berani melepaskan, barulah kita menemukan kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh kehilangan apapun. Keenam, tetap berpegang pada moralitas. Moralitas adalah pondasi yang membuat hidup menjadi damai. Dengan menjaga perilaku agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, pikiran menjadi lebih bersih, hati lebih ringan, dan hidup lebih selaras. Saat kita berpegang pada moralitas, sesungguhnya kita sedang menanam benih kebahagiaan yang akan berbuah ketenangan batin. Inilah dasar dari pikiran positif. Hidup tanpa disiksa rasa bersalah, tanpa dihantui penyesalan, dan tanpa ketakutan tersembunyi akibat perbuatan yang keliru. Kecemasan seringkali muncul dari tindakan yang tidak selaras dengan hati nurani. Misalnya, seseorang yang berbohong akan selalu cemas bila kebohongannya terbongkar, atau orang yang merugikan orang lain akan takut pada balasan yang setimpal. Tetapi dengan menjaga Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan, kita melindungi diri dari penderitaan batin yang timbul akibat perbuatan tidak bijaksana. Pikiran pun menjadi jernih, damai, dan terbuka pada hal-hal positif. Berpegang pada moralitas juga membuat kita lebih mudah menumbuhkan cinta kasih dan welas asih. Saat kita tidak merugikan makhluk lain, hati dipenuhi perasaan aman dan tentram. Dan dari perasaan aman itu, lahirlah kepercayaan diri dan pikiran positif. Kita tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi justru yakin bahwa langkah kita benar, jalan kita lurus, dan arah hidup kita sesuai dengan dhamma. Positivitas sejati bukan datang dari sekadar berpikir baik, tetapi dari hidup yang selaras dengan kebajikan. Selain itu, moralitas adalah pelita yang menuntun kita ketika menghadapi situasi sulit. Saat orang lain terjebak dalam kegelapan, kita tetap memiliki arah yang jelas untuk melangkah. Pikiran positif tumbuh karena kita tahu apapun yang terjadi, kita tidak akan mudah goyah, sebab dasar kehidupan kita kuat. Seperti pohon besar yang berakar dalam, badai apapun datang tidak akan menjatuhkannya. Demikian pula orang yang hidup bermoral, ia tetap tegak, tetap damai, dan tetap membawa keteduhan bagi sekitarnya. Bayangkan hati sebagai sebuah kolam. Bila airnya keruh karena penuh kebohongan, kebencian, dan keserakahan, maka wajah langit tidak bisa terlihat jelas. Tetapi bila airnya jernih, langit pun terpantul indah di permukaannya. Demikian pula, ketika kita menjaga moralitas, pikiran menjadi jernih dan positif, sehingga cahaya kebijaksanaan dapat terpancar. Dari sinilah ketenangan lahir, bukan dari luar, melainkan dari dalam diri yang hidup selaras dengan kebaikan. Hidup ini memang penuh ketidakpastian, tetapi bukan berarti kita harus menjalani hari-hari dengan rasa takut. Dengan memahami ajaran Buddha dan mempraktikannya, kita bisa menenangkan pikiran, menerima kehidupan apa adanya, dan tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap kecemasan yang datang bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan kita untuk lebih dalam memahami diri dan hidup ini. Ingatlah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari hukum alam. Apa yang kita alami sekarang adalah hasil dari benih yang telah ditanam sebelumnya. Maka, tidak ada yang perlu disesali berlebihan. Yang penting adalah bagaimana kita menanam benih kebaikan hari ini, agar masa depan dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Bila kita melatih diri untuk melihat hidup dengan penuh kesadaran,
maka akan muncul pemahaman bahwa sebenarnya semua sudah berjalan sesuai alurnya. Sama seperti sungai yang mengalir menuju samudra, kehidupan pun membawa kita ke arah yang tepat, meski jalannya berliku. Kita tidak perlu memaksakan sungai untuk mengalir sesuai keinginan kita, cukup ikut mengalir dengan penuh kesadaran. Akhirnya, tenangkan pikiranmu, lepaskan beban yang tidak perlu. Hadapi kehidupan dengan penuh welas asih, syukur, dan kebijaksanaan. Saat pikiran tenang, hati pun damai, dan kita akan merasakan bahwa hidup ini tidak lagi menakutkan, melainkan indah, apa adanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.